Anda masih menyaksikan laporan khusus peringatan Waisak Damai Bagi Semesta bersama saya Friska Clarissa dan juga Mas Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara. Kita sama-sama melihat saat ini kita akan lihat bagaimana kondisi di Candi Borobudur yang sedang berlangsung adalah meditasi sambil nanti menunggu detik-detik peringatan Waisak. Mas Kevin bisa diceritakan meditasi ini maknanya dan bagaimana pengantarnya untuk nanti puncak peringatan Waisak? Meditasi merupakan sebuah kegiatan laku spiritual yang sangat penting dalam tradisi agama Buddha. Karena meditasi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita tuh melatih diri, kontemplasi, membersihkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sesuatu yang sedang baik yang sedang terjadi. Nah, persis seperti momen Waisak di mana puncaknya nanti kita akan mendapatkan itu di detik-detik yang kita sebut detik-detik Waisak. Ya, yang tahun ini jatuh pada jam 20, kemudian menit 52, detiknya 43 ya. Nah, ini adalah puncak purnama sidi, purnama sempurna. Inilah puncak Waisak. Nah, menyambut itu dibutuhkan keheningan hati, keheningan pikiran, sehingga ketika kita lakukan itu secara bersamaan, itu akan ada momen yang sangat yang sangat syahdu, yang sangat hening, itu bisa kita rasakan ya. Kalau kita bisa hadir di sana, ini ketenangannya, setiap energi itu kan kita bisa menyebar. Nah, kalau kita bisa turut serta di saat yang bersamaan dengan ribuan orang, hening laku dengan pikiran dan hati yang jernih, maka dipercaya kekuatan spiritual saat itu, apalagi di momen detik-detik Waisak itu terjadi, ini adalah momen puncak. Yang secara pengalaman spiritual itu sulit disampaikan, tetapi kalau kita rasakan, kita bisa merasakan satu momen tradisi ritual yang sangat berkesan. Kita lihat sudah duduk rapi, ribuan orang ada di sana. Ini untuk memimpin meditasi ini seperti apa sih Mas Kevin? Biasanya bisa diceritakan? Dalam tradisi meditasi memang ada beberapa metode, tetapi yang paling umum di mana kita mengamati pikiran dan nafas kita. Pikiran dan nafas? Ya, betul. Untuk nafas itu kalau kita amati itu lebih membantu untuk menuntun di keheningan tadi. Kalau kita mengikuti tanpa sadar ya, seperti kita nih dalam aktivitas sehari-hari Mbak Friska ya. Kita seringkali fisik kita di sini, tapi hati kita ini melanglang buana kemana-mana. Pikiran juga kemana-mana. Betul. Nah, ini yang dikatakan kita tidak menyatu dengan alam pikiran dan raga kita. Nah, meditasi melatih kita menuntun kepada kita menjadi manusia yang sempurna dengan cara kita lakunya sadar, eling, waspada, tenang. Nah, momen meditasi inilah sebenarnya melatih diri kita itu kembali ke dalam diri kita. Hati dan jiwa kita itu kembali ke dalam diri kita. Nah, tadi bagaimana cara metodenya? Yang paling basic biasanya kalau kita melatih meditasi itu dengan memperhatikan nafas kita. Ketika kita memperhatikan nafas kita, ini kedengarannya sederhana. Tapi kalau kita bisa mempertahankan itu, kita bisa mengamati bagaimana pikiran kita berubah, bagaimana pikiran kita melompat-lompat selama ini. Dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita menyatu sama alam pikiran dan raga kita, maka kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Artinya nanti esensi damainya itu didapatkan salah satunya jembatannya adalah meditasi. Betul. Meditasi adalah gerbangnya itu ya. Tidak terasa kalau kita lihat kan sekitar 2 menit lagi ya akan jadi puncak peringatan detik-detik Waisak. Sebenarnya apa saja yang disiapkan umat Buddha sampai ke malam hari ini di peringatan detik-detik Waisak? Selain meditasi malam hari ini, tapi sebelumnya rangkaian itu apa saja Mas Kevin? Banyak tradisi yang menyelenggarakan namanya sebulan pendalaman Dhamma. Jadi sebulan menyambut bulan Waisak ini banyak mereka kembali menggali Tipitaka, dipelajari kembali, lalu mereka juga ada yang melakukan tingkah laku itu seperti dalam tradisi Buddhisme itu ada yang seperti berpuasa, ada yang tidak makan daging, disebut vegetarian. Ada juga yang melakukan namanya atasila. Atasila itu adalah puasa yang tidak makan di atas jam 12 siang. Jadi dia boleh makan sarapan pagi, makan siang berat, tapi di atas jam 12 mereka tidak boleh makan berat sama sekali. Nah, juga mereka lakukan itu untuk melatih diri. Bahwa kunci dari latihan ini kan adalah bagaimana mengontrol dirinya, mengendalikan diri, baru dia bisa mengendalikan sosial.
Ya. Nah, ini yang dilakukan persiapan-persiapan itu. Oke, sampai ke malam hari ini. Mas Kevin, kita lihat dulu. Ya. Saat ini kan ada berbagai posisi yang berbeda ya. Ada Ya. yang sambil duduk bersila, Betul. ada yang berdiri. Bisa diceritakan oleh Mas Kevin penempatannya, apakah ada aturan khusus? Ya. Seperti misalnya pengunjung di mana Ya, betul. bisa berdiri, silakan. Betul, kalau dalam tradisi Buddhis ini memang kita menempatkan rohaniawan ya. Dalam hal ini adalah biku, dan bikunya sendiri pun kita lihat dari masa mereka ditahbiskan berapa lama. Oh, Nah, begitu. setiap tahun itu akan ada satu masa namanya masa wasa. Mereka kembali melatih diri, dan itu juga menjadi satu tingkatan. Jadi setiap masa wasa itu proses yang dilakukan beberapa bulan dalam setahun membuat mereka menjadi jabatan senioritasnya. Oh, Jadi kalau bagi biku yang sudah melalui masa wasa sekian tahun dibandingkan biku yang masih baru, tentu yang dianggap senior lah yang dikasih prioritas duduk lebih posisinya berbeda. oh baik. Nah, kita menghormati bagi biku yang melewati masa wasanya sampai 10 tahun, itu masuk kalau dalam tradisi Theravada disebutnya stawira. Ya. Atau Mahayana ya, stawira. Kalau Tera ya, kalau di tantra di tradisi Theravada disebutnya Tera. Kalau dia melebihi 20 tahun disebutnya Mahatera. Nah, jadi biku itu dilihat dari juga masanya itu. Nah, kalau bagi mereka yang Mahatera tentu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, lebih layak. Nah, baru diurutkan ke biku-biku junior. Ya. Nah, kemudian mengenai umat tentu biasa juga kami membagi jadi beberapa petinggi di organisasi ya yang kita anggap sepuh, ya kita tempatkan di posisi di depan. Ya. Ya, kemudian juga umat yang lain bisa menyesuaikan. Memang yang kita amati momen-momen hening seperti ini di Waisak itu begitu tertib ya. Iya, betul. Begitu tertib karena semua orang juga menjaga perilakunya untuk tetap tenang, tidak bersuara. Kalaupun kita melakukan gerakan biasanya terkontrol ya, tidak kalau gatel misalkan tiba-tiba ada nyamuk atau serangga yang menggigit, biasanya nggak langsung kasar mukul begitu, perlahan, karena kita butuhkan dengan kesadaran. Apalagi sekarang kan sudah masuk detik-detik Betul. Waisak. Betul. Tadi Inilah. 25.243, sekarang Betul. sudah 25.4, artinya Ya. sudah masuk masa hening, betul ya Betul. Mas? Ya? Apa saja yang dilakukan di masa hening ini? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh melanjutkan Ya. yang tadi? Betul, karena ketika momen masa hening inilah sebenarnya ketika orang masih dalam posisi meditasi sempurna inilah yang diharapkan bisa mendapat getarannya ya. Getaran momen purnama siddhinya bisa mereka rasakan di khususnya nih, mereka nih persis di depan pelataran Candi Borobudur. Tepat sekali ya di Betul, depannya kita bisa pelataran menyaksikan ya. Ini persis sekali. Ini adalah candi yang sudah berusia 1.200 tahun. Tentu baik secara alam pun sebenarnya ini udah menjadi saksi sejarah ya. Ya, betul. Dari sekali. kejadian alam ya, kemudian peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa budaya. Tentu setiap getaran ini kan membawa satu nuansa yang bisa dirasakan, yang dalam konteks agama Buddha itu mempercayai bahwa makhluk hidup bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Ya, dalam hal ini tentu ada dimensi yang lain ya, yang kita percaya ada alam dewa, ada alam asura, ada alam preta dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu ketika kita menghormati, kita memberi peringatan, melantunkan doa-doa di tempat yang dianggap suci, tentu itu bisa membawa satu nuansa kedamaian yang mana kita juga seringkali kalau dalam konteks Buddhis ini kan kita mendoakan biasanya ditutup dengan sebuah doa yang namanya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Bahagia. Nah, karena Buddhis meyakini bahwa alam kehidupan ini bukan hanya apa yang tampak tadi. Bahwa ada alam yang tidak tampak yang bisa jadi mereka juga sedang menderita. Maka kita mendoakan dengan aspirasi baik ini mereka tadi membersihkan diri, membersihkan hati, lalu kita pancarkan cinta kasih Ya. kepada makhluk-makhluk yang juga terlihat maupun yang tidak Jadi terlihat. konsep berbahagia ini begitu luas Ya. ya, tidak hanya makhluk yang terlihat saja, termasuk juga bagaimana damai bagi semesta itu Ya. energinya dipancarkan pada malam hari ini, begitu ya Mas Kevin? Betul. Nah, biasanya kalau dari masa hening saat ini, detik-detik hening sampai ke nanti pelepasan lampion itu berapa lama butuh waktunya? Biasanya setelah momen puncak nanti biasa ada simbolnya ya, entah itu lonceng, entah itu gong ya, dari panitia. Maka ketika orang semua udah pada titik hening itulah nanti dia akan dikasih instruksi
ya panduan-panduan sepertinya sedang terjadi nih. Ada panduan dari Biku Sanghanya. Nanti ada panduan-panduan, nanti baru dia akan mulai bisa membuka mata, lalu ada instruksi nanti untuk melanjutkan dengan cantingnya, dengan berdoa aspirasi tadi, ya baru nanti puncaknya mereka akan melakukan pelepasan lampion tadi ya. Dan doa ini akan dipandu langsung oleh biku ya? Betul. Biku yang saya lihat sepertinya biku yang sangat senior ya. Iya. Sambil bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya bagaimana suasana di Candi Borobudur. Ya. Mangkale aparan langke si se padawi pon kale abhiseken sampapun tanang angkapan pamuan tanti sunang kantang suman kalang supa Batang suhun titang sukanon sumohon jasuyedam brahma. Mas Kevin, boleh dibantu untuk menceritakan prosesi yang sedang berlangsung? Ya, ini berarti kan momen detik-detiknya sudah dilewati. Nah, saat ini sedang dibacakan parita-parita mantra yang sifatnya adalah untuk memancarkan cinta kasih tadi kepada semua makhluk. Kita mendoakan kepada makhluk-makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Dengan simbol dari Borobudur sendiri yang mencerminkan ada alam yang sifatnya rupa dhatu dan arupa dhatu. Itu kan memang tadi alam yang memang tampak ya. Itu simbolnya itu kotak kalau di Candi Borobudur itu. Oh, yang ini ya kita lihat ya. Betul, kalau kita lihat dari atas ini kan berupa mandala. Mandala itu bahasa zaman dulu itu adalah sebuah alam semesta. Nah, jadi kalau kita bicara di bagian yang kotak di luar itu ada alam tampak, alam yang kita bisa lihat. Rupa dhatu itu tadi ya? Arupa dhatu ya, rupa dhatu. Nah, yang bulat itu disebutnya arupa dhatu. Nah, di arupa dhatu ini yang di 3 tingkat ini memang udah tidak ada relief di situ, Mbak Friska. Nah, maka di alam-alam yang memang mencerminkan kehidupan di alam kita ini dia berupa yang tampak kan dia ada relief-reliefnya. Iya, di situ jelas sekali ada panel-panel ya, ada alam binatang, ada alam dewa, ada alam lain-lain gitu ya. Dia itu ditampak di sana. Dan begitu kita masuk ke alam yang arupa yang berupa bundar, lingkaran yang 3 tingkat, itu memang alam yang sudah tidak kelihatan disebutnya. Nah, bagi umat Buddha meyakini alam-alam ini kan alam-alam dewata, alam-alam yang memang tingkat kesucian lebih tinggi ya. Nah, inilah ketika sambil prosesi mantra dan doa ini dipanjatkan, sebagian biku saya perhatikan di sini juga sedang melakukan prosesi pemercikan air suci. Oh, baik. Jadi dari doa-doa yang tadi sudah disampaikan, getaran meditasi, air kan bisa menangkap energi juga. Menangkap energi dan doa itu ya, dipercikan kepada umat yang beribadah. Oh, baik. Ya, dalam konsep beberapa ilmu pengetahuan juga pernah diteliti bahwa air itu bisa menangkap energi, dan sejalan dengan itu ya ketika ini sedang terjadi saat ini sambil dibacakan mantra dan doa tadi, Biku Sangha ini juga memercikan air-air itu kepada umat yang hadir. Baik, dan kita lihat cantik sekali pemandangan dari atas karena sesaat lagi juga kita akan sama-sama memperingati bagaimana dilepaskan lampion yang maknanya tentu saja ada doa-doa ya yang diterbangkan. Nah, tapi kalau dari tadi ya kita memaknai bagaimana alam semesta, ada rupa dhatu, ada arupa dhatu. Setiap Waisak ini bagaimana untuk mengingatkan umat bahwa bagaimana kita selalu kembali pada hakikatnya, begitu Mas Kevin. Tidak terlarut pada dunia, itu apa-apa saja proses yang kalau kita bicara Waisak kan memperingati perjalanan hidup Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Dan bagaimana beliau yang lahir sebagai pangeran dengan segala kemewahan, dengan segala kekuasaan dan materi yang dia miliki saat itu, beliau mampu melepas. Nah, kalau tadi bicara maknanya, tentu ini mengandung sebuah filosofi yang sangat mendalam bahwa manusia, yaitu umat Buddha itu diajarkan untuk tidak melekat sebenarnya. Jadi kata kunci yang pertama, proses beliau menjalani proses begitu panjang ini adalah bagaimana melepas kemelekatan. Nah, inilah yang sebenarnya kembali diingatkan kepada semua umat bahwa Waisak juga mengajarkan kita momen di mana ketika Pangeran Siddhartha harus
keluar dari istana untuk menjadi seorang petapa. Ya, Ya, dari seorang pangeran yang memang calon raja, dia harus keluar dari istana dan menjalani satu proses pelatihan diri, pembentukan diri yang begitu luar biasa. Di hutan, di tempat yang sangat tidak nyaman, bernyamuk, kotor, dan lain Iya. sebagainya. Nah, ini adalah tadi, bagaimana tadi kita mau berani melepas, kesan yang pertama. Yang kedua, ketika menjadi petapa ini adalah satu pembelajaran bagaimana orang itu harus memperbaiki dirinya, yaitu Iya. kita sebut transformasi diri. Nah, bagaimana menjadi sesuatu yang orang anggap hina, yang orang anggap itu menderita, yang orang anggap itu susah, sebenarnya itu bagian dari proses alam Tuhan Yang Maha Esa itu mau membentuk kita sebenarnya. baik. Nah, kita akan sama-sama memaknai lagi esensi dari peringatan Waisak Ya. sambil kita melihat bagaimana peringatan Waisak di Candi Borobudur Ya. sampai nanti ada pelepasan atau festival lampion di sana. Ya. Dan juga bicara soal Waisak ini, Mas Kevin, saya ingin tahu lebih banyak lagi soal bagaimana 3 peristiwa penting dalam Ya. Trisuci Waisak.